Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang di dalamnya harus mengandung kecintaan serta pengagungan kita kepada Allah. Yang alhamdulillah dengan begitu banyak nikmatnya, begitu banyak pertolongannya, begitu banyak rahmatnya, sempurnalah seluruh amal-amal soleh yang dapat kita kerjakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita pada saat ini, pada detik ini Allah izinkan untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pada saat yang sama mungkin sebagian besar saudara-saudara kita masih terlelap dalam tidurnya. Yang semoga usaha kita ini menjadikan kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah banyak. Pak, kalau saya bilang nikmat dari Allah sangatlah banyak, percaya atau tidak Pak? Setuju ya? Setuju. Begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat yang kita lihat ataupun tidak, yang kita rasakan ataupun tidak, yang kita sadari ataupun tidak. Tapi demi Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita dapatkan. Bahkan saking seringnya kita mendapatkan nikmat tersebut sampai kita lupa itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu contoh Pak. Bangun tidur itu nikmat atau bukan Pak? Nikmat kecil atau besar? Nikmat besar ya. Kenapa kira-kira bangun tidur menjadi nikmat yang besar Pak? Karena betapa banyak orang yang tidur tapi tidak bangun lagi. Tapi saking seringnya kita tidur bangun lagi, tidur bangun lagi, tidur bangun lagi, sehingga terkadang kita lupa bahwasanya bangun dari tidur itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Ya. Hal ini seharusnya menjadi tafakkur kita, tadabbur kita atas kebesaran dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membicarakan tentang proses tidur dan bangun dari tidur ini dalam firman-Nya pada surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memegang ruh, memegang jiwa orang-orang yang sudah mati Pak. Jadi orang-orang yang wafat, ruhnya Allah pegang, Allah genggam. Tapi bukan hanya orang-orang yang mati saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallati lam tamut fi manamiha. Juga orang-orang yang tertidur ya, pada hakikatnya ruhnya Allah pegang. Jadi Pak, kalau kita beranjak untuk tidur, pada hakikatnya kita sedang menyerahkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah kumpulkan ruh kita bersama orang-orang yang sudah mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fayursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau kami berkehendak akan kami tahan ruh tersebut. Tidak akan kami kembalikan lagi. Artinya seseorang bisa mati dalam tidurnya. Ya, bisa Allah wafatkan dalam tidurnya. Ya, akan tetapi Allah juga kalau berkehendak, Pak, bisa Allah kembalikan ruh tersebut kepada jasad seseorang yang tidur sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan sebuah statement, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada proses tidur, pada proses bangun tidur itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau berpikir. Maka Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya bangun tidur itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita membalas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjadikan diri kita hamba yang patuh dan taat kepadanya. Sebagai rasa syukur untuk kita. Tidak lain dan tidak bukan kita gunakan kehidupan dan kesempatan ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketaatan, menambahkan kebaikan. Karena betapa banyak Bapak Ibu sekalian orang-orang yang bangun tidurnya hanya memikirkan duniawi saja. Bangun tidurnya tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan waliyadu billah mereka bermaksiat di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus, Pak. Syukur ini menjadi rutinitas yang harus senantiasa kita jaga dalam diri kita, dalam keseharian kita. Karena demi Allah Bapak Ibu sekalian, hanya dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa yang kita nikmati. Hanya dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan dalam kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu akan Allah tetapkan dan tidak Allah Subhanahu wa taala cabut dari diri kita. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan aku tambahkan. Kata para ulama ahli tafsir Bapak Ibu sekalian, ditambahkan di sini maknanya bisa dua. Yang pertama, ditambahkan secara kuantitas, Pak. Ya, ketika kita bersyukur harta kita akan bertambah. Ya, ketika kita bersyukur kebahagiaan kita akan bertambah. Ya, ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, kesenangan dan kegembiraan kita akan bertambah secara kuantitas. Akan tetapi yang kedua, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang kita rasakan akan Allah tambahkan dari segi kualitas. Inilah yang kita kenal dengan keberkahan, Pak. Barokah itu apa? Pak, ada yang tahu keberkahan itu apa? Para ulama menjelaskan, Pak. Al-barakatuh hiya, keberkahan adalah kasratul khairi wa subutuhu. Keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan yang terkumpul dan kebaikan itu menetap. Kan gak enak ya Pak ya, punya harta banyak terus tiba-tiba hilang. Lagi bahagia-bahagianya tiba-tiba sedih. Ya. Maka yang kita harapkan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah kenikmatan itu penuh dengan kebaikan, dan kebaikan itu terus menetap dalam diri kita dan tidak Allah Subhanahu wa taala cabut. Syaratnya hanyalah satu, yaitu dengan senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartun, namun apabila kalian mengkufuri nikmatku, kita lupa Pak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Atau wal iyadu billah tadi kita sebutkan, kalau kita bermaksiat di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Allah berikan penekanan di sini, sungguh
azabku sangatlah pedih. Maka Bapak Ibu sekalian, kenikmatan yang kita rasakan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini, kita berada di persimpangan jalan, Pak. Mau kita bawa kemana kenikmatan ini? Apakah kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ataukah wal iyadu billah kenikmatan ini malah menjadi bumerang untuk kita? Kenikmatan yang kita rasakan hanya menjadi penambah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kita. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun, ya. Seberapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, semoga Allah masukkan rasa cukup dalam diri kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tadi kita sebutkan, wa qalilun min ibadiyas syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menegaskan, Pak, hanya sedikit hamba Allah yang bersyukur. Maka kita usahakan, kita paksakan diri kita untuk menjadi bagian yang sedikit itu. Jangan sampai kita menjadi keumuman manusia yang lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ketakwaan dan yang akan mengikutinya. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini pada hakikatnya adalah kehidupan yang gelap gulita, Pak, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya, menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus para nabi dan rasul, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan cahaya kepada kita semua agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan dunia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petuah-petuahnya, memberikan sabda-sabdanya, tidak lain dan tidak bukan atas dasar kasih sayang kepada umatnya. Begitu pula setelah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jawami'ul kalim, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu hal yang namanya jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Makanya kalau kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan adalah sabda-sabda yang singkat saja, Pak. Kalaupun kita menemukan sebuah hadis yang panjang, maka dipastikan di dalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita, ya, mengkisahkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang akan terjadi di akhirat, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalamnya terdapat percakapan antara beliau dengan sahabatnya. Namun keumuman hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis-hadis yang singkat, tapi maknanya begitu luas, Pak. Kita semua insya Allah hafal, ya, hadis tentang jangan marah, Pak. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Lihat, Pak, bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pendek, namun maknanya begitu luas, di mana kita harus menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita, tidak boleh mengikuti khutuwat syaitan, ya. Harus berbuat baik kepada orang lain dan makna-makna yang lainnya. Maka insya Allah hadis yang akan saya sampaikan mengenai takwa ini juga adalah hadis yang singkat namun maknanya begitu luas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat takwa ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ya, insya Allah Bapak Ibu mungkin pernah dengar hadis ini. Namun kita akan mendalaminya lagi. Apa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini? Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, Pak, dengan wasiat yang agung dan mulia ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun engkau berada. Pak, sering dengar wasiat takwa, Pak? Sering dengar wasiat takwa? Sering, ya? Paling umum kita dengarkan wasiat takwa itu setidaknya seminggu sekali.
sepekan sekali. Pas kapan? Pas Jumatan. Pasti para khatib mewasiatkan kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya wasiat takwa bukanlah hanya wasiat yang disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumatnya. Wasiat takwa bukanlah hanya wasiat yang diwasiatkan oleh para asatidah di majlis-majlis taklimnya, tidak. Akan tetapi wasiat takwa menjadi wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun engkau berada. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai takwa, harus kita sadar dari kita ketahui, Pak. Ternyata wasiat takwa ini bukan hanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita lihat ke belakang, ternyata wasiat takwa juga menjadi wasiat para nabi-nabi terdahulu. Ya. Wasiat takwa juga menjadi wasiat nabi-nabi terdahulu kepada kaum-kaumnya. Ya. Kalau Bapak ada Quran boleh buka surat Asy-Syu'ara dari mulai ayat 106, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, memberikan kabar kepada kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa?" Lihat, Pak. Dari sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada kaumnya dengan cara mempertanyakan, "Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Masya Allah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang di zamannya terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi. Nabi Nuh berdakwah berapa lama, Pak? 950 tahun. Umurnya berapa? Ada riwayat yang menyebutkan 1400 tahun, Pak. Ada yang menyebutkan juga 1200 tahun. Ada yang bilang 1000 tahun. Bayangkan, 950 tahun berdakwah. Kira-kira yang didakwahi orangnya itu-itu saja atau beda-beda? Orangnya itu-itu saja, Pak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami kirim, kami utus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 950 tahun, orangnya itu-itu saja. Artinya keumuman manusia pada saat itu ya umurnya segitu, Pak. Berkisar antara 1000, 1200, 1400 tahun. Tapi kira-kira yang beriman berapa banyak, Pak? 950 tahun kira-kira. Kalau perhitungan kita banyak atau tidak? Perkiraan kita harusnya banyak ya, Pak ya. Tapi disebutkan yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hanyalah 8 orang. Riwayat yang lain menyebutkan paling banyak hanya 40 orang. 950 tahun. Yang beriman paling banyak hanya 80 orang. Tapi apakah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berhenti dari berdakwah? Tidak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terus mendakwahi kaumnya dengan senantiasa bertanya kepada kaumnya, mewasiatkan, "Ala tattaqun, ala tattaqun." Mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian di ayat 124 masih di surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun." Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Ala tattaqun," dengan wasiat yang sama, Pak. Pertanyaan yang sama ketika Nabi Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada kaumnya, kaum Ad.
Nabi Hud alaihi salatu wassalam kembali mempertanyakan dengan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Nuh kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 142 Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, in qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya dengan pertanyaan yang sama, Pak. Dengan wasiat yang sama, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Saleh ketika diutus kepada kaum Samud, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta, yang untanya dibunuh oleh kaumnya. Bahkan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ingin dibunuh juga oleh kaumnya. Tapi Nabi Saleh alaihi salatu wassalam senantiasa mewasiatkan kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 161 Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, il qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 177 Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, in qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa nabi, Pak? Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, kemudian Syu'aib. 5. Kemudian di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita semua bahwa para bapaknya Anbiya. Siapa bapaknya Anbiya, Pak? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ternyata juga berwasiat dengan wasiat yang sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahimu il qala liqaumihi ya'budullaha wattaquh. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berkata kepada kaumnya, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Lihat, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan wasiat yang satu, wasiat takwa. Dan ini semua menjadi dalil, Pak, bahwasanya para nabi-nabi terdahulu agamanya satu, agamanya sama, karena wasiatnya juga sama. Ya, meskipun syariat-syariatnya berbeda. Kalau kita tarik lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, para anbiya, para rasul tidak mungkin menyampaikan kecuali apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan yang memerintahkan para nabi dan rasul siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat takwa ini menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini sebelum disampaikan oleh para khatib-khatib Jumat, sebelum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu, sudah lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum, dan telah kami wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, wa iyyakum, juga kepada kalian semua. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kira-kira wasiat takwa ini menjadi wasiat yang terus diulang-ulang? Ya. Nabi Nuh datang dengan wasiat takwa, Nabi Hud datang dengan wasiat takwa, Nabi Saleh datang dengan wasiat takwa, Nabi Lut datang dengan wasiat takwa.
Nabi Syuaib datang dengan wasiat takwa, Nabi Ibrahim datang dengan wasiat takwa, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang juga dengan wasiat takwa. Pertanyaannya, kenapa harus bertakwa? Ya. Maka akan kita dapatkan jawabannya Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Pak. Insyaallah kita semua pernah dengar ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling tinggi kedudukannya di antara kalian, siapa Pak? Yang paling banyak hartanya? Yang paling tinggi jabatannya? Lah. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, yang menentukan dekat jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita. Yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan kita nanti di akhirat atau bahkan dalam kehidupan kita di dunia ini hanyalah ketakwaan kita. Yang menentukan selamatnya kita atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan kita, tentunya setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, mungkin di dunia kita semua buta terhadap hal ini. Karena di dunia banyak orang yang memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa harta, berupa jabatan dan yang lain-lainnya. Sehingga seorang terlihat mulia karena jabatannya, seorang terlihat mulia karena hartanya, tapi di akhirat kita akan berpindah pada kehidupan yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta kekayaan apalagi anak keturunan. Bayangkan Pak, sebanyak apapun harta kita di dunia, sebanyak apapun anak keturunan kita, siapapun kita, ketika kita berpindah ke kehidupan selanjutnya, maka kehidupan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u, hari-hari yang tidak akan bermanfaat. Ya. Malun wala banun, harta kekayaan apalagi anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kemunafikan, dan hati yang selamat di dalamnya pasti mengandung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena inilah takwa menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Karena sebab inilah para nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat dengan wasiat yang satu, wasiat yang utama, wasiat ketakwaan. Karena hal ini, Pak. Karena ketakwaan ini menjadi hal yang urgent untuk kita jaga dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwasanya takwa itu menjadi wasiat para nabi-nabi terdahulu, menjadi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu kenapa wasiat takwa itu terus diulang-ulang, karena ketakwaan yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, apa itu takwa? Pak, takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa? Mungkin Bapak pernah sering dengar ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Begitu ya, Pak ya? Namun perhatikan, Pak. Para ulama telah mendefinisikan apa itu takwa. Secara bahasa takwa itu adalah penghalang, Pak, wikoyah, tameng, benteng. Maka apabila takwa
disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah kita menjadikan penghalang, kita menjadikan tameng dan benteng antara diri kita dengan azab, siksaan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa secara bahasa. Ya. Namun para ulama telah mendefinisikan takwa secara rinci, Pak. Seperti perkataan Tolak bin Habib, salah seorang tabi'in, ketika menjelaskan definisi takwa, beliau menyebutkan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah. Engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dengan keimanan kita, ya, di atas keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, semata-mata engkau hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, semata-mata engkau takut akan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Ada lagi definisi takwa, Pak, yang sungguh sangat indah, Pak. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin berkata, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kembali bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Ya, pernah." Ubay kembali bertanya, "Apa yang akan engkau lakukan untuk melewati jalan tersebut?" Pak, kalau kita ditanya, Pak, kalau Bapak melewati suatu jalan, ketemu suatu jalan, ternyata penuh duri, Pak, kira-kira Bapak ngapain? Nyari jalan lain ya, Pak ya. Cari jalan yang aman, Ustaz, yang gak ada durinya. Cari jalan yang selamat. Tapi masalahnya, Pak, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Yang bisa jadi kanan kirinya adalah neraka. Yang kalau kita cari jalan lain, maka kita tidak akan sampai kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sampai kepada tujuan setiap orang muslim yang ingin tujuan akhir hidupnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Satu, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya, tidak mungkin kita cari jalan lain. Ya. Maka ketika Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Apa yang engkau lakukan ketika melewati jalan yang penuh duri?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, "Aku akan menyingsingkan lengan bajuku, aku akan menghadirkan fokus dan penglihatanku, dan aku akan berhati-hati untuk melangkah sehingga aku tidak tertusuk oleh duri yang ada di jalan tersebut." Maka kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, itulah takwa. Artinya kita berhati-hati. Kita menghadirkan diri kita, fokus kita dalam setiap langkah kita di kehidupan dunia ini, sehingga kita tidak terjerumus, tidak tertusuk oleh duri-duri yang berupa syahwat, yang berupa syubhat, yang berupa fitnah-fitnah. Maka itu adalah takwa. Kedengarannya mudah ya, Pak ya? Cuma menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, berhati-hati dalam kehidupan dunia. Terdengarnya sangat mudah, tapi menjalaninya berat atau mudah, Pak? Berat. Sulit atau berat? Sulit dan berat. Ya.
Maka bisa saya katakan, Pak, kehidupan orang mukmin di dunia ini babak belur, Pak. Orang yang beriman kehidupannya di dunia yang fana ini babak belur. Berdarah-darah, Pak, kita hidup di muka bumi ini. Kenapa? Harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus melakukan ketaatan, ada kewajiban. Ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Yang itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika menjalani kehidupan di dunia ini, kita perlu yang namanya kesabaran. Dan para ulama telah menjelaskan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sabar itu untuk 3 hal, Pak. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Untuk melaksanakan ketaatan itu berat, Pak. Ya. Kita harus mengeluarkan effort, harus mengeluarkan tenaga, usaha. Betul ya, Pak ya? Bagaimana kita melawan kantuk kita tadi untuk bangun dari kasur, untuk berwudu melawan dingin, berjalan ke masjid. Yang kalau orang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala tinggal diam saja, tidak melaksanakan ketaatan, tidak merasakan berat untuk melakukan ketaatan tersebut, maka itulah kita perlu sabar untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan maksiat. Demi Allah, Pak, maksiat yang ada sekarang tersebar ini sangat mendorong hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudahan-kemudahan yang ada untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu, Pak, kalau orang mau bermaksiat harus keluar rumah. Ya. Sekarang maksiatnya yang datang ke dalam rumah, Pak. Betul ya? Dulu orang berdiam diri di rumahnya agar tidak terkena fitnah di luar rumahnya. Tapi sekarang fitnah-fitnah itu menyebar, bahkan masuk ke dalam rumah-rumah kita. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu diri kita ini senantiasa mendorong diri kita untuk melakukan keburukan. Diri kita ini mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka kita butuh bersabar untuk meninggalkan larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini realitanya seperti itu, Pak. Kita tidak hanya mendapatkan apa yang kita senangi, apa yang kita inginkan, tapi terkadang Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Dan untuk menerima itu semua, kita butuh yang namanya sabar. Menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah proses yang panjang. Dan itu semua butuh kesabaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kesabaran memiliki pahala. Berapa banyak pahala yang sabar, Pak? Tidak ada batasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran untuk orang-orang yang bersabar tanpa batas. Kenapa, Pak, sabar ganjarannya tanpa batas? Karena sabar juga nggak ada batasnya, Pak. Jadi nggak ada ceritanya sudah habis kesabaran saya, Ustaz. Nggak ada. Pada hakikatnya sabar itu adalah proses panjang yang tidak ada ujungnya. Itu kenapa balasannya juga Allah sediakan tanpa ujung. Pak, demi Allah, ketakwaan itu memang sangatlah berat untuk kita kerjakan.
Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal-hal yang besar untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa kemenangan, kebahagiaan yang nyata. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innal muttaqina fi jannati wa na'im." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sungguh orang-orang yang bertakwa tempatnya di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Itu nanti di akhirat, bagaimana di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan jalan keluar untuk setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan harta kecukupan dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jadikan semua perkaranya mudah. Karena ketika seseorang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sempurna, maka demi Allah yang mengurusi urusannya bukan dirinya lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi urusannya. Allah yang menyelesaikan permasalahannya. Allah yang memudahkan segala musibah yang dideritanya. Pak, kita ini siapa? Sehingga kita menyandarkan semuanya kepada kekuatan diri kita. Padahal pada hakikatnya, Pak, kita ini adalah makhluk yang lemah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala bantu. Maka inilah wasiat taqwa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, Pak. Haitsuma kunta. Kapanpun dan dimanapun engkau berada. Ya. Karena memang ketakwaan ini adalah hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kebanyakan manusia, Bapak Ibu sekalian, bertakwa kepada Allahnya kapan, Pak? Pas butuh. Pas dapat musibah baru kenal Allah. Ya. Pas dapat kesulitan baru rajin beribadah. Padahal Rabb yang ia sembah dalam kelapangan adalah Rabb yang sama juga yang ia sembah dalam kesulitan. Pak, hal seperti ini tuh bukan hal baru. Orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesulitan, namun ketika mendapatkan kegembiraan ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum datangnya Islam, Pak. Sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Orang-orang zaman dahulu, Pak, kalau mereka berlayar di atas lautan, mereka kesulitan dengan ombak yang begitu besar, mereka terombang-ambing, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan yang mentok, Pak, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Namun ketika telah kami selamatkan mereka
telah kami mudahkan mereka untuk berlabuh, untuk kembali ke daratan dengan selamat. Idza hum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan kita, baik di depan orang banyak ataupun ketika kita bersendirian, baik ketika kita sedang sulit ataupun sedang lapang. Karena Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masa luangmu, masa senangmu. Ya'rifka fi syiddah, maka otomatis Pak, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan kenal kita, akan menolong kita, membantu kita ketika kita sedang berada dalam kesulitan. Otomatis. Syaratnya kenali Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firraha, di masa senang kita, di masa gembira kita, di masa luang kita. Maka otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan akan mengenal kita di masa sempit kita, di masa sulit kita. Itu otomatis. Ya. Kemudian yang mengikuti takwa ini Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, melanjutkan sabdanya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya keburukan-keburukan itu akan terhapus. Pak, bisakah seseorang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa Pak konsisten terus? Tidak bisa. Maka sudah menjadi sunnatullah, setiap anak Adam pasti akan terjerumus ke dalam dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Pak, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dalam bahasa Arab Pak, khata ini wazannya adalah fa'al. Khata sama ya Pak ya, khata fa'al, cara bacanya sama. Dan kalau wazan fa'al artinya itu adalah sering Pak, hobi, mengulang-ulang. Maka Nabi SAW tahu bagaimana tabiat anak Adam yang senantiasa hobi mengulang-ulang, bahkan dia tahu itu dosa diulang lagi. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seorang yang beriman tidak bisa ketika melakukan dosa, memang sudah dari sananya melakukan dosa, jadi tidak apa, tidak begitu Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kehidupan, manakala kita melakukan kesalahan, terjerumus dalam dosa, segera lakukan kebaikan. Para ulama menjelaskan dua hal yang dimaksud kebaikan di sini. Ada yang berpendapat kebaikan di sini adalah taubatan nasuha. Ada juga yang berpendapat kebaikan amal soleh secara umum Pak. Maka niscaya dosa yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, insya Allah akan terhapus. Pak, siapa di sini yang tidak melakukan dosa? Ya. Sadar ataupun tidak, kita pasti melakukan dosa. Dan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar. Tidak Allah bayar kontan Pak dosa yang kita lakukan. Bapak-bapak bisa bayangkan ya, kalau satu dosa bernilai 1 bisul Pak, kira-kira berapa bisul yang kita punya Pak? Penuh. Mungkin gak ada lagi tempat untuk tumbuh itu bisul. Baiknya Allah tutupi dosa kita, Allah berikan kesempatan kita untuk beristighfar, memohon ampun. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk hamba-hambanya beristighfar, memohon ampun dan bertaubat atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, maka tidak ada satupun di antara kita yang akan masuk surga Pak.
Karena pada hakikatnya surga itu hanya untuk orang-orang yang bersih. Tidak mungkin Allah izinkan orang yang memiliki kotoran barang sedikit pun untuk masuk ke dalam surga. Itu kenapa nanti kondisi manusia di akhirat itu ada 3, Pak. Ada orang yang masuk neraka secara langsung, ada orang yang masuk surga langsung, ada juga orang yang masuk ke surga tapi dibersihkan dulu di neraka sampai habis kotorannya. Oleh karena itu, sebelum kesempatan itu berakhir, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera lakukan kebaikan dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sungguh kalian melakukan dosa non-stop, Pak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bil-laili wan-nahar. Di malam dan siang hari, enggak kenal waktu manusia berdosa. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa tersebut, seluruh dosa yang ada. Syaratnya 1, fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan ampuni kalian. Maka pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak bisa menjaga ketakwaan kita secara konsisten, secara konstan terus taat kepada Allah, tidak bisa. Maka kita harus sadar diri ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, segera berbuat kebaikan, segera bertaubat kepada Allah, segera beristighfar. Pada hakikatnya, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu menunggu hamba-hambanya untuk beristighfar, memohon ampun. Kapanpun kita bangun jam 11 malam, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kita bangun jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni. Di siang hari, di malam hari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, membentangkan rahmatnya, membentangkan ampunannya di malam hari untuk apa? Liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat, menerima istighfar orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunannya, rahmatnya di siang hari, liyatuba musi'al lail, untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Maka pintu ampunan itu tidak akan pernah tertutup kecuali 2. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka pintu taubat akan tertutup. Dan yang kedua, ketika matahari telah terbit dari barat, maka saat itu pintu taubat tertutup. Maka sebelum 2 hal itu tiba, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang Nabi SAW wasiatkan, juga praktekkan, Pak. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh." Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampunan kepadanya. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku memohon ampun, bertaubat kepada Tuhanku minimal 100 kali dalam sehari. Bayangkan, Pak, Nabi SAW yang telah disucikan hatinya 2 kali dengan air Zam-Zam, yang telah dipelihara dari kesalahan, maksum, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali ketika Nabi SAW ketuk. Orang yang paling bertakwa di antara kita, yang sholat malam sampai kakinya bengkak, beliau menyebutkan, fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Sungguh aku bertaubat kepada Tuhanku dalam sehari sebanyak 100 kali. Maka bagaimana dengan kita yang masih lalai dari ketaatan, ya,
masih sering lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih suka terjerumus ke dalam dosa, ya, selamat atau tidaknya tidak tahu, maka kita lebih berhak untuk terus beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kayaknya hari ini saya nggak berdosa ya. Kayaknya saya hari ini nggak melakukan kesalahan. Lah, teruslah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seenggaknya Pak, dijaga zikir pagi dan petang. Ya. Yang di antara zikir dan pagi dan petang ada istighfarnya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian Bapak-bapak sekalian, yang terakhir, sudah masuk syurga. Sudah. Yang terakhir Pak, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlakul karimah. Pada hakikatnya akhlak karimah ini adalah bagian dari takwa Pak. Tapi saking pentingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara khusus, karena terkadang kita mikir ketakwaan itu hanya antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada hakikatnya ketakwaan itu juga ada hablum minan nasnya, antara kita dengan orang lain. Bagaimana akhlak ini bisa menentukan tempat seseorang di surga atau neraka Pak. Akhlak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak yang mulia. Tapi sebaliknya takwa juga bisa memasukkan seseorang, akhlak juga bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Pak spesifik tentang wanita yang senantiasa menjaga sholat malam, senantiasa menjaga puasa sunnah, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetangga wanita ini tidak merasa aman dari keburukannya, keburukan lisannya, keburukan tangannya, artinya akhlaknya buruk Pak. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya finnar, wanita ini tempatnya di neraka. Maka kita harus memperhatikan bagaimana akhlak kita, akhlak kepada diri kita, akhlak kepada orang terdekat kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dan kepada seluruh manusia secara umum. Ini mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan dari wasiat takwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta apa yang mengikutinya, berupa istighfar, mohon ampun ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, berupa menjaga akhlak kita, bagaimana kita menjadikan kita ini menjadi manusia yang jelas rahmatan lil alamin Pak. Agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Kita sebagai pemeluknya juga harus menjadi sosok-sosok yang rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada orang-orang yang merasa terzolimi oleh kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada tempat yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan, surga Firdausil A'la. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.